Ayahanda bunda yang batal iman, tidak ada di antara kita yang sempurna. Semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin jauh kita dari surga Allah. Karena semakin hari dosa-dosa kita terus bertumpuk-tumpuk. Maka itu pada kesempatan ini, karena malaikat masih banyak bersama kita, mari kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah meninggal syahid semua. Mudah-mudahan pagi ini Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan bertaubat sebelum ajal menyebut kita. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullah. Pagi ini ya Rahman. Wa
Astaghfirullahaladzim ya angkat cabut semua Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim ya Rahman Astaghfirullahaladzim ya Rahim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullah terimalah taubat kami ya Allah Astaghfirullah berikanlah kepada kami kesempatan yang taubat seluruh ajal Astaghfirullah berikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim ya Rahman Astaghfirullahaladzim ya Rahim terimalah taubat kami Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim ya Rahman Astaghfirullahaladzim ya Rahim Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Asatidatul Kiram yang mulia, para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, Ketua IKM, Pak Kecil, Tuhapen, kampung yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dan lapisan masyarakat. Mari sama-sama kita terus memakmurkan rumah-rumah Allah dari sisa-sisa umur yang masih Allah sisakan untuk kita, agar dengan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus tadi membuat kita senang beribadah, senang berzikir, senang bersilaturahim, senang mentadabburkan Al-Quran, senang bersalawat. Insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita pagi ini. Ayahanda bunda ikhwatal iman, insya Allah Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Fitrah. Kebetulan kita kedatangan tamu dari Brunei Darussalam jam hari Sabtu tanggal 3 landing di Banda Aceh. Insya Allah penceramah Ahad depan dari Brunei Darussalam. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak di akhirat bisa berjumpa kembali dengan ayah, ibu kandungnya, bisa berjumpa kembali dengan kakek nenek, kakak adiknya, abangnya, istri, suami, mertua, menantu, anak, cucu, keturunan kita. Wabil khusus jamaah Arafah yang kita cintai. Mari sama-sama kita mendengarkan. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan guru-guru kita, para penasihat kita, dipanjangkan umur ibadahnya, dipanjangkan umur taatnya. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita bersama guru-guru kita, wabil khusus bersama para pemimpin-pemimpin kita dalam surganya Allah. Pada al-mukarram Syekh Gunal Farid Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati, mungkin ada hadir di sini Bapak Kecil, kemudian Tuhakut, Kepala Dusun, Imum Cik, Imum Rawatib, Ketua BKM dan pengurusnya, serta masyarakat Dusun Mesra Agung, dan khususnya lagi juga bagi pemimpin Majelis Zikir Ustaz Zul serta jamaah sekalian. Mudah-mudahan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat ya kepada kita semua, dan bisa kita manfaatkan sisa-sisa hidup kita ini untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir At-Tabari, apa kata Imam At-Tabari? Haqiqatul iman fi 17 min surati Luqman. Jadi kalau ingin tahu hakikat iman itu, maka lihatlah surah Luqman ayat 17. Ya, ini yang barusan dibacakan oleh imam tadi. Seorang itu jangan mengatakan dia beriman, lonkah beriman, tapi tidak ada hakikat iman di situ. Jadi maka tidak ada syarat-syarat kalau dia sudah beriman kepada Allah. Inilah di dalam konsep Imam At-Tabari yang beliau katakan dengan azmil umur. Inilah azmil umur. Azmil umur itu hakikat iman. Kalau kita gabungkan dengan konsepnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Seorang itu amal ibadahnya diterima oleh Allah apabila sudah sampai level ketiga dan keempat, level hatinya. Level hati yang keempat, al-azmu alal fi'li, ketika seorang itu sudah berazam untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita gabung dua konsep ini, azam itu apa sebenarnya? Itulah hakikat iman. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita merujuk ke dalam surah Luqman ayat 17 yang barusan dibacakan tadi. Jadi di situ Luqmanul Hakim begitu dekat dengan anaknya. Ini dibuktikan dengan kalimat ya bunayya. Makanya Luqmanul Hakim itu memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya supaya anaknya beriman dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ditanya, "Bu, Pak, profesinya apa?" Guru. Tapi lebih to ngane lain ngane ro. Ya. Jadi kalau sama anak lain itu dekatnya luar biasa. Anak orang lain diajarkan salat, diajarkan puasa, anak ro merah-merah anak ro. Nyan menyoi purno anak ro, yan. Beda dengan purno anak kau. Kalau kita mengajari anak orang lain, sampai berapa kali pun kita sabarnya luar biasa. Yan bak tikula ada purno anak kau. No, ada begah. Bai begah lana. Kau nak buat aku sulem. Anak bai begah. 10 kali salah anak ini, 10 kali kita luruskan, Pak. Kau bitna nak nyoba ni. Kata dia, Pak. Maka nanti berbagai metode-metode pengajaran untuk mengajarkan anak orang lain supaya cerdas. Anak kata, "Yo anak cerdas apa?" Anak gop je membaca, anak roh anak membaca, anak roh. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan untuk mengajarkan anak sendiri. Anak orang lain salat, anak kita tidak salat. Kenapa? Tidak ada kesempatan untuk mengajarkan anak sendiri untuk salat. Yang pernah dana nyawa penu anak roh apa ya? Nyawi kan siap-siap baju. Salah 3 tu gaki kena. Makanya anak mutatai kalaniah. Makai kalaniah tu bayang awi. Maka wate kalaniah kat pro awi tu. Yo ke yah ya. Makanya Luqmanul Hakim kita ambil satu ayat saja, itulah yang ayat ke-17. Karena hakikat iman itu di situ. Ini menurut versi tafsir At-Tabari. Maka Luqmanul Hakim itu yang pertama mengajak anaknya, karena ini azmil umur, maka ada 3 konsep di situ yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Luqmanul Hakim. Yang pertama, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Jadi makanya salat itu bukan salat-salat saja, tidak. Apakah kita mengajarkan anak salat saja? Jak semayang ni. Bidanya ya nana jak. Ya hanaile golom tu mantap. Ya.
Untuk menyojikkan anak saleh nak berdoa ke ayah nak. Anak gejuk pesantren, gejuk kena, gejuk gede, ya tan ke temayang. Ayah tidak salat. Jadi makanya Luqman memerintahkan anaknya, aqimis salat, wahai anakku dirikan salat. Salat yang bagaimana? Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Yang dikatakan iqamatus salat, ajarkan anakmu itu tamamul wudu, bagaimana berwudu yang sempurna. Maka ajarkan anakmu cara berwudu. Nyo anu milain dah purno cara berwudu, dah purno cara semayang. Anu roh hanje tepu ne anu roh. Anu roh meruh-ruh bak kedai mai. Hai depu tepu mah. Jadi makanya ajarkan anakmu cara berwudu. Ini kalau kita merujuk ke dalam Ibnu Katsir. Yang dikatakan iqamatus shalah, tamamul wudu, ajarkan anakmu berwudu. Kalau berwudu tidak sempurna maka jangan pernah harap salatnya juga sempurna. Tamamul wudu, tamamul qiraah. Bacaannya juga benar. Ajarkan Fatihah kepada anak. Nyolale tak putoi Fatihah gop anak roh na putoi Fatihah lama. Tak putoi Fatihah gop tak proteh long gop. Karu long ngop. Anak roh Fatihah je baca lama. Maka ajarkan anakmu Al-Fatihah. Ajarkan anakmu bagaimana cara salat. Ajarkan anakmu bagaimana bacaan yang benar. Tamamu rukuknya juga benar. Bagaimana salat yang benar. Tak perlu anak ni apa. Gunakanlah satu kesempatan untuk duduk sama anak. Kita ajarkan anak kita. Kita kan perlu masa depan dia. Maka inilah kalau istilah Imam Al-Ghazali itu pendidikan karakter. Kita sibuk dengan ini anak saya harus kuliah di luar negeri, harus kuliah di sana, harus kuliah di luar Sumatera supaya hebat dia. Kita mengunggulkan kehebatan akalnya saja, otaknya saja. Tapi kita tidak pernah mengunggulkan ini karakternya. Anak hebat tapi karakter hana hebat. Anak hebat tikulah le hoho kaya anak hebat. Tapi karakternya tidak ada. Tidak menghormati orang tuanya. Hai tu orang ci. Bahkan kalau meninggal dunia murungci yang keji iman. Tidak berani dia mandikan orang tuanya. Bagaimana anak yang baik seperti ini? Bagaimana anak yang saleh seperti ini? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau anak pulang sekolah itu, yang pertama kita tanya apa kan li pajobu ne kali pajobu ne. Kanya ada tanya apa? Kali temayang ne? Di mana salat nak? Tanya di mana salat? Ada salat jemaah tadi nak? Itu kita tanya. Nyo nemi berangkat sekolah 4 pajobu ne. Ya nampak. Kita ada berangkat ke dia, berangkat Medan tu bu pada baju, hanai pindah fikir semayang apa. Pada baju bu tu. Apa menunya nanti? Bek delat baju bu te penaji bek delat baju bu sakit mah tu. Ya. Ini yang pertama. Makanya Luqmanul Hakim ketika ingin mendidik karakter anaknya, karakter salatnya dulu dia didik. Salat sudah benar, yang lain benar semuanya. Maka kalau ingin cari pemimpin yang temayang, biarlah temayang. Mau temayang hidup bu, gimana cara memimpin urung, Pak? Dia sendiri saja tidak bisa memanage dia, tidak ada karakter sama dia. Bagaimana mau membentuk karakter orang lain? Bagaimana mau mendidik orang lain? Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pilih pemimpin urang-urang kafir. Pilih urang yang hana butoi. Draw hae dia tu je pak bagaimana atur gop memang. Gop hanya draw hanya dia tu. Bagaimana atur gop? Temayang tan taputan. Bagaimana mau ngatur orang lain? Maka Rasulullah SAW di dalam tafsir Sawi diabadikan oleh Imam Sawi. Ketika Rasulullah SAW mengomentari sebuah ayat, "Masalakakum fi sakar." Kenapa masuk neraka sakar? Qalu lam nakun minal musallin. Ini ada dua versi tafsiran. Versi tafsiran yang pertama, ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi dan tafsir Al-Baydawi. Waktu itu sekelompok keluarga dia sudah masuk ke dalam surga, dia bertanya, "Anu awai anu sama-sama kita di dunia. Anu ayah hai tu kaya. Karena apa? Semua berkumpul di surga. Ketika itu mereka bertanya, wahai malaikat, tolong lihat anak saya di mana? Colong kalian, anak lun, pak anak lun. Suami saya di mana? Istri saya di mana? Sanak famili saya di mana? Ketika itu malaikat, ini tafsiran yang pertama. Ketika itu malaikat pergi ke neraka dan melihat sanak familinya, anaknya, saudara-saudaranya dan bertanya, "Masalakakum fi sakar?" Kenapa masuk ke dalam neraka sakar? Dulunya kalian bersama keluarga kalian. Apa mereka jawab? Qalu lam nakun minal musallin, hana temayang kamu. Tidak salah. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, penduduk surga dan penduduk neraka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka melihat kolega-koleganya, "Hai ngan lagi duduk gede kopi jemun teman-teman ya, Pak." Tapi bukan dalam neraka ya, Pak. Ditanya, "Masalakakum fi sakar?"
Kenapa masuk ke dalam neraka? Mereka jawab, qalu lam nakun minal musallin. Kami tidak salat. Ketika itulah Rasulullah berkomentar dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud. Dalam hadis Ibnu Mas'ud. Hadis ini hasan. Hasan itu pada level kedua. Sahih, hasan, dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Yang bisa memberikan syafaat itu ada 4. Ya. Keempat-empat ini tidak bisa memberikan syafaat kepada 5, ada 5. Kelima-5 orang ini tidak bisa memberikan syafaat kepada 4 kelompok kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kelompok yang tidak diberikan syafaat oleh kelima-lima yang enggak sanggup diberikan syafaat kecuali dengan izin Allah, orang yang tidak salat. Orang hana temayang, hana berharap syafaat Pak, kecuali ada izin Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun anak kita, tadi dia anak je ke orang saleh. Hai nak menyokaraya nak doa ke ya, berdoa ya tan temayang baik. Hana temayang. Ini seperti apa kata Abu Lahab ya. Abu Lahab, ini kalimat ini diabadikan dalam tafsir Al-Qurtubi. Apa kata beliau? Lau sadaqa ibnu akhi la aftadi bimali wa waladi. Kalau ucapan Muhammad itu benar, saya akan dimasukkan ke dalam neraka. Gara-gara saya ingkar kepada Allah, saya buat ini, saya buat itu. La aftadi bimali wa waladi. Saya akan minta tolong kepada hartaku dan anak-anak. Yang biar dipikir kita anak Abu Lahab lagi yang anak Hanaji, anak saleh-saleh anak Abu Lahab. Anak Abu Lahab saleh-saleh. Anak dia 4 orang. Cuma satu saja yang Atbah. Itu Atbah itu mata kufran dalam tafsir Sawi. Disebutkan di situ dia mati dalam keadaan kafir. Cuma tiga orang. Tiga orang anak Abu Lahab, anaknya itu anak-anak saleh. Maka dia mengatakan saya akan minta tolong sama anak saya. Maka Rasulullah menjawab tidak bisa. Menyuhana netemayangan apa tu? Tiba mendemai syafaat dari anak walaupun sebat apapun anaknya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Artinya kalau ingin mendidik karakter anak, maka didiklah salatnya. Menyuhana temayang bergundah katanya Pak. Datanya nana temayang ne. Beda yang 4 pajuh bun. Beda ke perunda ne. Ini satu. Yang kedua, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ini adalah konsep interaksi sosial dengan masyarakat. Seorang itu tidak dikatakan hebat kalau dia hebat dengan Allah saja. Tahajud hebat, baca Quran hebat, kemudian apa lagi? Sedekah hebat, semua hebat. Tapi interaksi sosial dengan masyarakat tidak hebat dia. Maka dikatakan juga orang tidak hebat. Ganyan ke semayang tahajud tapi gekeng gegop Pak. Dia opat gop. Diupat gop, ikeng gegop macam-macam memang. Maka dikatakan tidak hebat juga. Ada orang interaksi sosialnya baik dengan masyarakat, tetapi tidak baik dengan Allah. Yang lebih parah lah memang. Yang pernah bina hain tu nya 2020 pun saja. 2020 kan, tapi pilih pemimpin yang lagi-lagi ni bantu kau ni. Bantu masjid, bantunya, bantu anak yatim, lihat hai bantu je. Cuma nak tambah kurang ni memang. Lu tanya apa kurang? Hanai semayang ni. Lu bakal menyohanai semayang kan tambah kurang, lihat kurang, mandu kurang. Ya, jadi kalau seandainya dia hebat dalam interaksi sosial dengan masyarakat, tidak hebat dengan Allah, tidak salat, berarti anak lihat kurang banyak. Beda pegah baca kurang. Nya menyohanai semayang kan baca kurang, lihat kurang banyak. Hanya pakai orang lain. Ya. Jadi makanya seorang itu didiklah anak kita bagaimana berinteraksi sosial dengan orang lain. Karena ya, interaksi sosial itu masyarakat itu bisa membentuk kepribadian anak. Sehebat apapun kita mendidik anak, anak dayu temayang, anak dayu puasa, anak dayu beribadah, tetapi dia hidup dalam lingkungan orang tidak puasa, orang tidak ibadah, maka akan membentuk karakter orang yang tidak salat dan tidak puasa dia. Dah contoh. Maka di dalam Al-Quran, Nabi Nuh AS dia tidak tahu kalau anaknya itu ingkar kepada Allah. Dia tidak tahu. Sehingga ketika anaknya tenggelam itu, dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anak lo naik kapal. Apa kata anaknya? La, tidak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal maut. Hai ahlun ai akan gunung paling tinggi ya Allah sehingga saya selamat dari kematian. Apa kata ayahnya? La asimal yaum. Hana pak tolong orangnya nu, hana pak mutham nu, hana pak ya gunung nu. Anaknya juga tenggelam. Ketika anaknya tenggelam, apa doa Nabi Nuh alaihi salam? Ya Allah, anak lonya ya Allah. Saya didik dia ya Allah. Saya didik dia untuk taat, untuk patuh kepadamu ya Allah. Sebagaimana saya didik 3 anak saya yang lain ya Allah. Kan anaknya ada 4. Saya didik semuanya ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Nuh, saya ajarkan kamu apa yang tidak kamu tahu ya Nuh. Kamu tahu enggak Nuh? Anak kamu berinteraksi sosial dengan orang yang tidak benar Nuh. Kamu kan tidak tahu ya Nuh. Maka Nabi Nuh minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa anak Nabi Nuh seperti itu? Kan'an, Pak. Karena karakter dia dibentuk oleh masyarakat yang ada pada waktu itu. Maka katanya berdegah-degah, Pak. Bek banggai le ho jak kuliah nu. Oh kuliah Jawa gede. Oh kuliah nu Eropa gede. Yang datanya na semayang nu datanya Pak. Kita tanya sama siapa dia bergaul, Pak. Yang titinya banggalau Pak anu nu. Di Eropa nu lu. Pak anu di Australia nu lu. Ho anu di apa namanya? Afrika nu lu ni. Itu mayang dan leputan ya, Pak. Interaksi sosial dengan orang-orang yang tidak benar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ada apa namanya? Dalam satu kesempatan ada seorang bapak, ini kisah nyata Pak ya, ini kisah nyata. Seorang bapak penjual ikan, gaya ngemekangkeut uro-uro. Mungkin gebut ho maleh na gebut leh ho mah handa doh ne. Jadi gaya ngemekangkeut sibuk dengan ikan, dari paginya sudah cari ikan ya Pak. Yang ngemekangkeut apa seput siap-siap untuk istirahat. Ibunya jualan apa namanya, bebelah kuih. Bengoh ka sibuk gaya bebelah kuih sehingga apa tidak sempat untuk mendidik anaknya. Akhirnya anaknya diambil letak di apa namanya di sebuah pendidikan ya untuk hafal. Nah, hafal Quran di gede ya. Rupanya dia tidak tahu anaknya sudah hafal Quran 30 juz. Dia tidak tahu. Sehingga datang berita sama beliau, "Pak, Ibu, anak dong kaji syahadah." Syahadah. Hidup syahadah. Yang kedepu yang ke rambu ya, engke rambu, engke leleng, engke tengko, macam engkanya depu ya. Syahadahnya pun koleh. Hana kedepu Pak. Ngejak pak mak, hai mak, anak dong menjak syahadah, ngejak kedeh ber, ngejak ber, nak saksikan. Hai pun syahadah leh, puji baca Quran. Kan Quran mudang baca hafal leh peluju. Hana patih. Nak percaya saya. Anak saya bisa hafal Quran 30 juz, nak percaya saya. Makanya kenapa tidak percaya dia? Karena bapaknya memang enggak bisa hafal Quran, ibunya enggak bisa hafal Quran. Dia tidak tahu kalau anaknya tinggal dalam komunitas orang-orang penghafal Quran. Inilah namanya apa? Komunitas itu mendidik anaknya untuk apa namanya? Berkarakter, Pak. Maka hati-hati anak kita. Coba lihat. Anak kita itu tinggal bersama siapa? Hidup bersama siapa? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah mengatakan salah satu dari 5 yang bisa memberikan syafaat adalah al-mu'minun, orang-orang mukmin yang kita berinteraksi dengan mereka. Maka jika ketika dia merempok bisa di padang mahsyar, bisa memberikan minta, ya Allah, si fulan yan saudara kamu ya Allah, itu semayang jamaah sama kamu ya Allah, dia pergi safari subuh bersama kamu ya Allah, saya mengenal betul dia ya Allah, berikan syafaat ya Allah. Artinya apa? Kami ya Allah akan memberikan syafaat kepada si fulan ya. Makanya orang-orang mukmin itu dia bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Ya betam pede bino ya Allah, jangan lun tang sabuh kedai kopi ya Allah, sabuh pegang mati ya Allah. Kenapa dia masuk surga, saya masuk neraka? Saya nak mau dia masuk surga ya Allah. Dia ketika azan dia langsung pergi, dia enggak pernah mengajak saya. Jadi mau kamu apa? Pada mau neraka aja. Kamu hanya mau kamu tidak masuk surga gara-gara dia nak mengajak kami. Nya itu tah yang baik. Jadi makaji menyodok kedai kopi ke hanjuk ciu. Hati-hatan pelung aja sekolah azan, Pak. Supaya apa? Jangan dituntut sama orang duduk nanti, Pak. Ya, jadi dia kamu ya Allah hati-hati jaju ya hanya pakai kamu. Maka dia terus mencari hujah. Ya. Ini yang kedua. Maka seorang itu harus pandai berinteraksi sosial. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an ketika kita melihat, kenapa selalu digandengkan aqimis shalah wa atu zakah. Dirikan salat dan bayar zakat. Dirikan salat itu sebagai wujud interaksi dengan Allah. Wa atu zakah sebagai wujud interaksi dengan manusia. Makanya kita ini disuruh bayar zakat, interaksi dengan manusia, ada nilai sosialnya. Maka kenapa telaga Al-Kautsar itu diberikan kepada 2 orang, 2 kelompok. Fashalli li rabbika wanhar. Seorang yang salat, yang beribadah, ini kan interaksi dengan Allah. Wanhar, dan dia berkurban. Daging kurban dia bagi-bagikan dengan saudara-saudaranya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Qur'an juga, dalam Injil itu disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ausani bis salati waz zakah. Saya dikirim rasulan ila Bani Israel. Saya rasul untuk Bani Israel. Dakwah saya? Ausani bis salah waz zakah. Allah menyuruh saya Bani Israel supaya salat dan bayar zakat. Interaksi dengan Allah dan interaksi dengan masyarakat. Jadi makanya kita ini tidak dikatakan hebat kalau kita tidak hebat juga dengan manusia. Dan kita juga tidak hebat kalau hebat saja dengan manusia, tidak hebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hebatlah dengan Allah dan hebatlah dengan manusia. Tambah satu lagi, ini sebagai pengikat yang terakhir ini, Pak. Ya, yang terakhir sebagai pengikat.
wasbir ala ma asabak, bersabarlah kamu, kata Allah, ya, melalui lisannya melalui lisannya Luqmanul Hakim. Wahai Luqman, pesanlah kepada anak-anakmu, bersabarlah dia. Makanya dalam berdakwah itu dituntut untuk bersabar, dalam hidup itu dituntut untuk bersabar. Kita kalau sengsara sebatas umur kita saja di dunia. Pada umur yang 60 tu. Mungkin kalau sengsaranya menyebut sengsara, ya, Pak. Tapi orang beriman tidak sengsara. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal aqibatu lil muttaqin. Orang paling bahagia di dunia itu tidak ada lain orang muttaqin. Siapa itu muttaqin? Dalam konsep Imam Jalalain, kita ini punya dua visi misi. Kita punya visi apa? Yang pertama al-amru, menjalankan perintah Allah. Yang kedua an-nahyu, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka bersabarlah terhadap perintah Allah dan bersabarlah terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman, ya, Pak. Ketika diperintahkan salat, tasabat mayang, Pak, tasabat. Ketika diperintahkan jauhkan hal ini haram, tasabat mendang, Pak. Sabar mendang, Pak. Jadi makanya kalau di dalam konsep Imam Al-Ghazali, sabar itu sabar. Setelah sabar itu kenikmatan dalam beribadah. Atau kalau dalam istilah tasawuf namanya ar-ridha, Pak, ridha. Seorang yang sudah terbiasa berjamaah pun mau pepep, ya, Pak. Lah kayak berjamaah lah. Imam kayak baca ayat panjang-panjang, baca ayat lagi bunuh panjang-panjang. Hana jakle, Pak. Hana jakle masjid. Memang walaupun berat, ya, Pak. Dan yang imam ya, tengok pada gedah hana dengli. Lebih baik tempat lain, ya, Pak. Tapi ketika hari kedua dia sudah penasaran, ya, Pak. Tak mengaji, ya, mengaji. Ketika hari ketiga, keempat dan selanjutnya, nikmat lagi, Pak. Nikmat sekali, Pak. Ya. Makanya kalau dalam bahasa awam, itu ridha itu adalah kenikmatan dalam beribadah. Keikhlasan itu apa? Kenikmatan dalam beribadah. Kalau kita ingin menilai ikhlas atau tidak ikhlas, ini dalam bahasa awam, bukan bahasa ulama, ya, Pak. Dalam bahasa alun, ya, dalam bahasa alun dan bahasa-bahasa kita. Kalau seorang sudah menikmati ibadah, keikhlasannya akan lain, ya, Pak. Dia bersedekah, ikhlas, nikmat dalam bersedekah. Maka nilai keikhlasan sudah mulai ada. Nyoba ngemu sedekah, yang tinggal ingat. Ijak panitia rumah hai nana kurban rencana tehnya. Kali kurban ni, Pak. Tabo kameng. Yum 2 juta 700, Pak. Yum itu idepui, Pak. Kemudian 5 tahun yang akan datang, ijak dalam panitia tengku nama kurban kali 2 juta 700. Nilai-nilainya dia tahu, dia, Pak. Nilai-nilai dia tahu, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Kita kembali ke tadi lagi, Pak. Yang nama muholi, Pak. Wasbir ala ma asabak. Jadi bersabarlah kamu ketika kita melakukan kebaikan akan mendapat nikmat, ya. Ridha. Ridha itu apa? Kenikmatan dalam beribadah. Maka seorang, ya, tadi dia berkurban, kenikmatan, Pak. Oh, mangat dah kurban. Tengok kurban lah mangat dah. Waktu tanya nyonya tak pancing. Hai padum yum kambing ni belau teh kali. Mana tinggal lelun. Nyanya kamu le indikasi je kana, Pak. Indikasi apa? Keikhlasan itu sudah ada. Tapi menyotingat yang padum ni belau kambing kurban 2.755.000. Ya, Pak. Itu pun, Pak. Bahkan kambing 5 tahun kali itu pun, Pak. Padum yang kambing. Nyo hantarlah lot 2.755.000. Ibu kurang macam 15.000, ya, Pak. Itu pun yang Pak. Ya, jadi makanya ketika kita menikmati ibadah, kita salah hai beklam tahajud padum umahanan tudum lillah hanan tu ale padum jul ada cukup nikmat mangathat, Pak. Padum jin baca Quran tu kan nikmat baca Quran. Artinya apa? Nilai-nilai keikhlasan sudah ada di situ. Ini tidak mungkin kita begitu saja, kecuali kata Imam Al-Ghazali, kita biasa dengan as-sabru. Maka akhirnya akan ar-ridha. Meninggalkan kemaksiatan juga demikian. Memang berat tinggal maksiat. Ibagah nyobek kalian maksiat berumah berat, ya Allah. Baik keng kegok berumah berat, ya. Tiroh nak keng tang takut, ya, Pak. Tiroh nak gosip gok takut, ya, Pak. Makanya bukan sekarang bukan ibu saya gosip apa gosip ni, Pak. Dia telpongan hai duduk kedai kopi leak, Pak. 2 10 benar, Pak. Yang gosip dia juga cam gosip. Habis gosip, oh, lempang hati, Pak. Lempang hati. Kenapa demikian? Dia sudah terbiasa dengan maksiat, sehingga sudah nikmat dengan maksiat. Seorang itu tidak kalau tidak melakukan maksiat, hanya kenikmatan lah mudik, Pak. Maka sekarang kita rubah mindset ini, Pak. Kita biasakan kebaikan pada orang lain, pegak kebaikan, jamaah dan lain sebagainya. Maka insya Allah kita ini akan kenikmatan itu akan kita ketemukan. Maka hakikat iman, kita kembali lagi ke dalam tafsir At-Tabari. Seorang itu dikatakan beriman kalau dia itu menjaga waktu salatnya, dan dia salat dulu, Pak. Dia salat dan menjaga waktu salatnya. Hana pegah orang beriman menyuhana temayang. Hana pegah orang beriman kalau dia tidak mendahulukan salat dibandingkan yang lain, Pak. Yang kedua, berinteraksi sosial. Orang tidak dikatakan beriman kalau interaksi sosial dengan masyarakatnya tidak ada.
Dia cuma pandai ini saja dengan Allah, tapi dengan masyarakat tidak. Ni rumah mentang, rumah mentang. Pada datanya kipan awak ayah ni teman bahu sandra awaknya. Hai anak merharap bah lagi yang kedua je tanggung jawab dengan Allah. Banyak enggak, bukan orang beriman. Kemudian yang ketiga, bersabarlah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Abbas menambah satu lagi sebenarnya, Pak. Ya, bersabarlah terhadap musibah yang menimpa. Musibah mengapu mentah menimpa kita, sabar apa? Kenapa sabar? Karena kita tahu musibah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan nikmat, kita tahu nikmat itu berasal dari Allah. Makanya kenapa orang-orang mukmin itu wal aqibatu lil muttaqin. Orang yang paling aman hidupnya, paling bahagia hidupnya orang muttaqin. Gejo rezeki pi alhamdulillah, hana gejo pi alhamdulillah. Gejo penyakit pi alhamdulillah, hana gejo pi alhamdulillah, hana penyakit orangnya. Gejo penyakit alhamdulillah ya Allah, kan gejo penyakit ya Allah orangnya ya Allah. Mungkin kena ujolo ni Allah. Ngan penyakitnya ada banyak perubahan-perubahan ya Allah. Ya, perubahan bagaimana? Dulu saya tidak terlambat salat, ketika gejo sakitnya kamu mulai bagah-bagah lu semayang ya Allah. Bahkan karena ya kemati. Karena ketika sakit nyonut sakit lu tinggal mati tapi ya Allah, makanya lu jamaah tapi ya Allah. Walaupun hana mati-mati ilai maknya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.